Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang saya hormati Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silakan untuk mengambil posisi yang tenang dan rileks. Ya. Suatu karma baik yang mana di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Kita pahami bersama bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa ya, dan ternyata waktu berjalan begitu cepat ya. Tidak terasa kita sudah menginjak akhir tahun 2024 ya. Sekarang tanggal 1 Desember ya. Nah, di sini tentunya banyak sekali peristiwa-peristiwa ya yang kita alami ya. Dan tentunya ada dua peristiwa ya yang biasanya selalu membekas di dalam hati dan batin kita ya. Yang pertama yaitu peristiwa yang menyenangkan ya. Peristiwa yang menyenangkan bisa kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya ketika kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga atau teman-teman yang baik. Ini patut kita ingat selalu, dan ketika kita kembali mengingat bahwa kejadian itu sangat membekas ya. Ya, ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan. Ada satu lagi peristiwa yang membekas di dalam hati dan pikiran, hati dan batin kita, yaitu ketika kita sedang dalam kondisi sedih ya. Nah, dua kondisi peristiwa ini ya, itu sangat membekas di hati kita pasti. Dan ketika kita menghadapi kondisi yang sedih, itu pertama kali diawali dengan kontak ya, kontak dengan sesuatu yang kurang pas di dalam menurut kita ya. Kemudian jika dikembangkan, kalau peristiwa itu sangat sangat melukai hati kita, itu jika terus dikembangkan itu akan salah satunya ya yang paling cukup parah, yaitu mental block ya biasanya ya. Ketika mendengar saja itu sudah anti gitu, sampai segitunya ya kesedihan itu jika terus dikembangkan. Dan ada satu lagi peristiwa yang yang mudah dilupakan, yaitu ketika kita sedang dalam kondisi netral ya. Mungkin itu biasa-biasa saja ya. Jadi reaksi terhadap kejadian yang bersifat netral ini biasanya mudah kita untuk melupakan ya. Dan memang berkaitan dengan reaksi dan respon ya. Memang dalam hal kita untuk memaafkan itu memang bukan perkara yang mudah ya. Butuh
butuh waktu yang panjang ya, dan di dalam proses itu kita belajar ya bagaimana kita memahami setiap peristiwa ya. Nah, di sini ya ada mereka yang dalam hal memaafkan ini butuh waktu yang tidak sedikit ya, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun itu ada. Karena pada saat mengalami kejadian kejadian yang menyedihkan itu dipendam terus, dan itu lama-lama ketika perasaan sedih itu dipupuk ya, itu seperti bom waktu ya. Jadi suatu saat kalau ada pemicunya akan kembali. Tetapi ketika kita banyak praktek, terutama banyak praktek dhamma ya, tentunya yang sudah kita pelajari, dan kiranya itu dapat membawakan manfaat. Nah, langkah pertama dalam kita memaafkan yaitu agar kita dapat menjaga hati kita. Tentunya kita harus memaafkan diri sendiri ya sebelum kita memaafkan orang lain. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi dengan topik memaafkan diri sendiri. Berkaitan dengan topik ini, tentunya kita harus memahami yang pertama artinya ya, berkaitan dengan apa yaitu artinya, dan kemudian yang kedua bagaimana agar kita dapat memaafkan diri sendiri, yang kemudian mengapa kita harus memaafkan diri sendiri, dan bagaimana cara kita memaafkan diri sendiri. Itu merupakan salah satu poin awal yang harus kita pahami bersama. Berkaitan dengan memaafkan, tentunya sangat berhubungan dengan perasaan ya. Di dalam Sukha Sutta, di dalam Samyutta Nikaya dijelaskan bahwa perasaan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perasaan yang menyenangkan atau bahagia. Jenis perasaan yang kedua yaitu perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan sedih. Dan yang ketiga yaitu perasaan yang bukan menyenangkan ataupun bukan tidak menyenangkan. Perasaan ini biasanya disebut dengan perasaan yang netral ya. Dan kemudian tentunya berkaitan dengan perasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kadang mendapatkan kondisi yang menyenangkan ya, itu sangat membekas. Dan kondisi yang kedua yaitu kondisi sedih, itu juga kadang membekas di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada satu praktek jalan ya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, menghindari dua hal ekstrim ya. Dan ketika kita pada saat kondisi bahagia, kita tidak terhanyut, dan ketika kita dalam kondisi sedih, kita tidak terhanyut,
itu merupakan salah satu praktek ya dari jalan tengah ya. Dan ketika kita dapat mempraktekkan ini, maka kita akan mengarahkan kita pada kondisi yang menenangkan dan membahagiakan. Tentunya diawali dengan praktek ya, praktek moralitas sebagai pondasi kita agar kita dapat yang pertama membedakan antara moralitas yang baik dan perilaku yang buruk, itu sebagai dasar ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan memaafkan ya. Ada 3 suku kata ya, memaafkan ya. Memaafkan ini ya satu tindakan yang cukup sulit ya, terutama bagi mereka yang belum terlatih ya. Dan memaafkan ini memiliki arti ya memberikan pengampunan ya pada setiap kesalahan ya, dan tidak menganggap salah lagi. Nah, dalam kondisi ini yang paling utama yaitu bagaimana cara kita memaafkan diri sendiri. Salah satunya dengan memahami segala sesuatu dengan apa adanya ya. Dan jika kita pernah mengalami kejadian yang menyedihkan ya, ketika kita terus mengembangkan itu, efeknya itu bisa sampai ke ini, bisa sampai ke tubuh kita ya, bahkan sampai tubuh kita ini memberikan sinyal ya. Ada satu itu di penelitian yang umum, ilmu pengetahuan umum, di titik meridian ya, itu salah satu penyebabnya karena itu perasaan sedih, khawatir yang dipupuk terus ya. Dan salah satunya yaitu untuk menyembuhkan itu dengan mengungkapkan dan harus ada mereka yang bisa paham dan tahu cara mendengarkan yang baik. Dan kemudian berkaitan dengan diri sendiri, yaitu berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memahami bahwa memaafkan diri sendiri yaitu kita benar-benar memaafkan segala yang terjadi pada diri kita sendiri. Nah, ada satu tanda-tanda ya jika kita sering memendam perasaan. Yang pertama perasaan sedih ya. Ada yang pertama yaitu seperti tadi yang saya jelaskan, ketika kita memendam kesedihan tersebut ya, satu sakit di beberapa titik meridian. Yang kedua yaitu menyebabkan trauma ya. Jadi ketika kita mendapatkan respon yang kejadian yang sama pada waktu yang berbeda, itu dianggapnya sama ya, padahal berbeda sebenarnya. Yang ketiga yaitu mental block ya. Mental block ini cukup berbahaya juga. Jadi yang pertama yaitu ketika kita mendengar ya, entah mendengar nama, entah mendengar sesuatu yang berkaitan dengan kejadian yang pernah kita alami, kejadian yang kurang baik di masa lalu, itu langsung menyamaratakan
ada sebagai contoh ya, ini senior yang bercerita ini, bercerita tentang mental block yang sangat berbahaya ya. Pada saat itu beliau itu tidak mengikuti pelatihan ya, dan pelatihan itu mewajibkan dari satu daerah dan beliau ini ditolak ya, ketika beliau sudah posisinya itu naik ini. Nah, ada pelatihan lagi, dan ketika beliau ini mendengar satu nama tempat itu langsung ditolak, enggak mendengar tempatnya saja, belum ketemu orangnya loh, itu langsung ditolak. Itu sampai sebahaya itu mental block itu. Jadi itu terjadi karena mengalami satu peristiwa yang kurang menyenangkan lah. Nah, itu bahaya mental block. Dan satu lagi, ketika kesedihan itu ditimbun berlarut-larut, yaitu biasanya itu menimbulkan, setiap kejadian itu menurut persepsi sendiri, itu lama kelamaan itu akan menjauh ya, mengisolasi diri biasanya kalau sampai seperti ini loh, terus saja. Jadi segala sesuatu kejadian itu disimpulkan sendiri ya, itu bahaya dari kesedihan yang berlarut-larut. Nah, itu beberapa tanda-tanda orang yang mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Yang pertama yaitu mengalami sakit ya di salah satu titik meridian, yang kedua itu trauma, dan yang ketiga yaitu mental block, dan yang keempat yaitu bahayanya itu menyimpulkan setiap kejadian menurut persepsi sendiri, padahal kenyataannya itu sangat berbanding terbalik ya. Itu kemudian ada satu lagi perenungan ya, berkaitan dengan sebelum kita memaafkan diri sendiri, yaitu kita perlu merenungkan ya. Yang pertama, bagaimana jika kita merasa kebajikan atau sila kita kurang dan muncul penyesalan. Ini salah satu kondisi ketika kita sedang mengalami keraguan-raguan, dan jika memang kebajikan atau perilaku moralitas kita kurang, maka kita akan mengalami beberapa tanda-tanda ya. Yang pertama yaitu hidup kita dalam kondisi kesusahan ya. Kemudian kita takut ya pergi kemanapun karena perilaku moralitas kita itu kurang baik, dan kemudian reputasi yang buruk, dan tidak memiliki rasa percaya diri, dan sedih yang berkepanjangan ya. Itu salah satu jika kita tidak memiliki moralitas yang baik. Ini dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, tentang ciri-ciri ketika kita tidak memiliki moralitas yang baik. Dan kemudian ada satu lagi, satu perenungan ya, ketika kita menyesali perbuatan yang pantas untuk kita disesali, itu memang salah satu hal yang baik. Namun menyesal yang berlarut-larut bisa menjadi beban menjelang kematian ya. Ini salah satu kutipan yang cukup membuat kita agar kita tetap memahami betapa pentingnya agar kita
dapat memaafkan diri kita sendiri. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya kita memaafkan segala kejadian, ya, memaafkan diri kita sendiri agar kita dapat kembali mengembangkan, ya, yang pertama mengembangkan diri kita, minimal diri kita dalam kondisi yang bahagia. Kemudian selanjutnya sebagai usaha kita dalam mengembangkan agar kita dapat memaafkan diri sendiri, kita dapat juga melakukan perenungan di dalam Brahmawihara. Kita dapat mengkondisikan sebelum kita tidur, ya, kita dapat merenungkan yang yaitu sebagai berikut. Semoga aku bahagia dan semoga aku bebas dari permusuhan, semoga aku bebas dari penderitaan batin, semoga aku terbebas dari penderitaan jasmani, aku memaafkan segala kesalahan yang terjadi agar tidur dengan bahagia. Ini sebagai afirmasi, ya, sebelum kita tidur. Ini sangat penting karena waktu yang dahulu juga mempraktikkan ini sih, karena pada saat itu penuh dengan kondisi ini, ya, kesedihan yang berlarut-larut dan sampai ke dalam kondisi salah satunya yaitu mental block, ya. Nah, di situ meditasi, satu lagi meditasi ini meditasi cinta kasih, ya, itu sangat membantu, ya, untuk menyembuhkan kesedihan-kesedihan tersebut. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi, ya, setiap penyesalan? Yang pertama yaitu meminta maaf. Ya, yang pertama itu meminta maaf atas semua kesalahan kita, ya. Ini memang sesuatu yang saya sendiri sangat sulit, ya. Jadi sebisa mungkin, ya, walaupun kita belum bisa, alangkah baiknya ketika kita berani mencoba, ya. Dan yang kedua yaitu memaafkan diri sendiri, kasihani diri sendiri, dan tidak menyalahkan diri sendiri. Ini biasa, ya, ketika kita segala sesuatu itu berdasarkan persepsi kita sendiri, biasanya itu salah kaprah, ya, dan itu sangat tidak dianjurkan, ya. Menimbulkan segala sesuatu itu berdasarkan persepsi kita sendiri, dan persepsi itu belum tentu benar, ya. Perlahan-lahan bisa mengkondisikan kita untuk menjauh dari sosial biasanya, sampai titik terakhir itu benar-benar jenuh, ya. Itu salah satu contoh ketika kita belum bisa memaafkan diri sendiri dan terus menyalahkan diri sendiri. Nah, langkah selanjutnya bagaimana kita mengatasi penyesalan, yaitu setiap hari minimal
untuk khususnya berumah tangga ini mengucapkan tekad ya, 5 latihan moralitas ya, itu sebagai fondasi. Dan kemudian yang selanjutnya bertekad tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, baik di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Ini juga salah satu praktek yang cukup yang cukup penuh dengan perjuangan ya, apalagi ketika seseorang sudah memiliki pola bagaimana menghadapi suatu permasalahan ya. Dan tidak ada salahnya kalau kita berani mencoba. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan praktek kebajikan ya, praktek kebajikan di setiap hari ya, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan ya. Melalui pikiran kita dapat ikut bergembira atas kebahagiaan orang lain. Melalui ucapan kita dapat memberikan ucapan-ucapan yang baik di sekeliling kita, dan melalui perbuatan kita dapat melakukan praktek kebajikan ya. Kemudian renungi kebajikan itu sebagai bekal atau kekuatan dan ketentraman kita. Limpahan jasa ya, praktek limpahan jasa ya. Setelah kita mempraktek kebajikan, selanjutnya kita mempraktekkan praktek limpahan jasa. Dan ada beberapa contoh ya di zaman Buddha ya, berkaitan dengan memaafkan diri sendiri. Contoh yang pertama yaitu pada saat Biku Ahimsaka ya. Ahimsaka ini dikeroyok oleh masyarakat ya, karena sebelumnya ini pernah banyak membunuh manusia ya. Biku Ahimsaka ya, Angulimala itu ya, itu contoh yang pertama. Jadi walaupun Bante Ahimsaka ini dikeroyok oleh warga sekitar karena tidak terima dengan kondisi itu, karena Angulimala pada saat sebelumnya itu banyak membunuh manusia ya. Bahkan di kehidupan sebelum menjadi Angulimala pun sudah banyak memangsa manusia ya, hingga pada zaman Buddha ketika terakhir kembali sebagai Angulimala itu masih memiliki sifat yang haus akan darah. Jadi pada saat itu Angulimala ini banyak membunuh manusia hanya karena memahami atau menganut pandangan salah ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu berkaitan dengan memaafkan diri sendiri. Contoh kejadian pada zaman Buddha yaitu pada saat Bante Moggallana ini menjelang kematian ya. Pada saat itu dikeroyok oleh kawanan rampok ya. Dan ketika Bante Moggallana ini menyadari bahwa memang di kehidupan sebelumnya pernah membunuh orang tuanya sendiri, jadi di kehidupan pada saat zaman Buddha menerima buah karma ya. Dan sehingga Bante Moggallana ini dikeroyok oleh kawanan rampok ya, sehingga Bante Moggallana ini meninggal ya. Tetapi sebelum meninggal, Bante Moggallana ini memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Buddha ya. Itu contoh-contoh bagaimana dalam memaafkan diri sendiri. Kemudian
berkaitan dengan memaafkan diri sendiri, yaitu bagi kaum duniawi yang tidak terlatih, mereka masih mempertahankan untuk menikmati kesenangan indria ya, dan bagi mereka ya, kaum duniawi yang sudah terlatih, mereka akan memahami bahwa kita wajib memaafkan diri sendiri sebelum kita memaafkan orang lain. Ada satu pesan Buddha ya berkaitan dengan memaafkan ya, yaitu para bijaksana yang terpelajar dan tidak merasakan batinnya menyenangkan dan menyakitkan, ia tahu bahwa perbedaan antara bijaksana dan kaum duniawi. Yang terpelajar, mereka melihat dengan jelas dunia ini berikutnya hal-hal yang untuk memancing pikirannya terhadap yang tidak disukai dan tidak memendam keengganan. Bagi mereka, ketertarikan dan kejijikan tidak ada lagi, keduanya telah dipadamkan dan diakhiri setelah mengetahui kondisi yang bebas dari debu tanpa kesedihan yang melampaui kehidupan, memahami dengan benar. Jadi ini ketika seseorang telah belum memahami itu apa belum memaafkan diri sendiri, maka akan larut dalam kesedihan. Dan bagi mereka yang sudah paham tentang Dhamma, pasti akan bisa memaafkan diri sendiri. Nah, berkaitan dengan memaafkan ya, memang dalam hal memaafkan ini dibutuhkan waktu yang ada yang cepat dan ada yang lama ya. Di sini saya kembali ingin mengingatkan ya kepada upasaka-upasika, pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, untuk menjaga ini ya, menjaga kesehatan ya. Mungkin di bulan ini banyak yang itu ya, banyak yang terserang itu ya, kena batuk ya. Nggak tahu ini kenapa kok banyak itu. Mungkin masa peralihan ya, banyak sekali, cepat sekali itu. Dan saya ingin mengingatkan kembali tentang itu ya, tentang pentingnya menjaga kesehatan ya. Itu sebagai dasar awal kita ya. Ketika tubuh kita sehat, maka kebahagiaan akan tumbuh dalam diri kita. Berkaitan dengan ini di luar, untuk tambahan aja, berkaitan dengan ini saya tidak mengambil dari Tripitaka ya, berkaitan dengan nasionalisme ya. Ada beberapa perbedaan ya dari pernah saya temui. Ada masa di mana Indonesia itu terkenal sebagai Nusantara ya. Itu ternyata mereka itu, ini dari dari rentetan sejarah, ternyata mereka menggunakan menggunakan tulisan itu Abiduga. Dan ada beberapa negara-negara yang masih menggunakan itu ya, terutama di kawasan Asia Tenggara ya.
seperti India, Tibet, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, itu mereka kita refleksikan kembali tentang di Jawa tentunya ya, ketika tulisan Abu Duka ini diubah menjadi Hanacaraka, itu kondisi di sekitarnya itu berubah gitu loh. Apalagi ketika Hanacaraka ini hampir hilang, dan sekarang itu familiar alfabet, itu kondisinya pasti berbeda ya. Itu dari segitu ya, itu berkaitan dengan nasionalisme ya, dan itu berkaitan erat dengan salah satu ungkapan dari seseorang namanya saya lupa, tapi ungkapan ini sangat penting ya, berkaitan dengan nasionalisme. Jika Anda ingin menghancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah sejarahnya. Itu salah satu ungkapan yang membuat saya ini terus mencari apa sih yang sebenarnya di dalam diri kita yang kurang, kok sampai dalam kondisi yang seperti ini, terutama di wilayah Jawa ya. Itu sih ada satu mungkin pengetahuan umum ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan ya, dan semoga ini menjadi bahan refleksi ya untuk kita. Akhir kata, namo sang yang di budaya, namo budaya.